Nabila Fatan, absen 28. Saya Siti Khadijah, absen 34. Perkenalkan, nama saya Agus Cipta Pamungkas, nomor absen 5. Halo, nama saya Karahidi Arvino, nomor absen 17. Hai, nama saya Safira Citra, absen 33. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang matriks. A few moments later. Di sini saya akan menjelaskan tentang ortometriknya. Di sini kan ada angka-angkanya. Kalau 2122 menandakan itu angka baris, sedangkan kalau menurun seperti 2156 dan 32 itu kolom. Nah, di sini kan ada nomor 21 dan 22, ada dua, berarti kan dua baris. Nah, yang ke arah ke bawah kolomnya ada 21, 56 dan 32, jadi ada 3. Kalau ditambahin angka selanjutnya ke bawah, udah nambah 1 nih, berarti 4 kolom. Terus barisnya nambah 1 di sebelahnya sini, jadi 3 baris. Nah, kalau ditambah jadi 3 baris, 4 kolom. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang materi matriks, yaitu matriks kolom. Matriks yang dibedakan dari baris dan kolom. Yang pertama yaitu matriks baris, matriks yang terdiri dari satu baris. Kalau matriks kolom, matriks yang terdiri dari satu kolom. Di sini saya akan membahas lagi tentang matriks persegi panjang. Apa itu matriks persegi panjang? Matriks persegi panjang adalah matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Ini contohnya. Dan yang kedua, matriks persegi. Apa itu matriks persegi? Matriks persegi adalah matriks yang banyak barisnya sama dengan kolomnya. Seperti ini contohnya. Selanjutnya yaitu matriks nol. Matriks nol yaitu matriks yang semuanya elemennya nol. Contohnya nol, ordernya juga harus sama dengan nol. Jadi barisnya nol, kolomnya nol. Selanjutnya matriks diagonal. D sama dengan matriks 2 0 0 0 0 5 0 0 0 7. Pada diagonalnya tidak ada yang semuanya bernilai 0. Selanjutnya, tetapi semua elemen lainnya bernilai 0. Contohnya ada D sama dengan 3 0 0 0 0 0 0. Pada diagonalnya cuma ada 2 nol, jadi tidak semuanya nol. Jadi ada angka. Ini saya akan menjelaskan matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah yang setiap elemennya di atas diagonal utama nol, seperti ini. Nah, selanjutnya matriks segitiga atas yang dimana elemennya di bawah diagonal utama nol. Yang bermatrik transpos. Nah, matrik ini adalah perbedaan elemen matriks. Nah, di sini ada contoh dari matriks A. Ada angka 2, 7, 5, dan 6. 2 dan 7 berada di baris, sedangkan 2 dan 5 berada di kolom. Nah, lalu dijadikan matrik transpos yang 2 dan 7 menjadi kolom, dan 5 dan 6 jadi kolom yang semuanya adalah baris. Nah, matrik transpos sendiri dilambangkan dengan A pangkat T atau A aksen. Di sini saya akan menjelaskan tentang matriks hubungan, yaitu di sini kita berlomba yaitu X sama dengan 2, 1, 4, dan 5. Y, minus 9, 12, 4, dan 6, 3Z sama dengan 2X. Maka matriks Z adalah, di sini kita kalikan 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali min 1 sama dengan min 2. 2 kali 4 sama dengan 8. 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, di sini kita sudah kalikan. Dan kita tambahkan yaitu X dan Y, yaitu 4 tambah min 9 yaitu min 5. Min 2 ditambah min 12 sama dengan min 14. 10 ditambah
4 sama dengan 14, 8 ditambah min 17 sama dengan 1. Nah, di sini kita sudah menemukan itu matriks. Sekian penjelasan dari saya. Ini saya akan menjelaskan matriks pengurangan. Di soal diketahui jika P sama dengan 5A, B maka jadi A di sini ganti 5 ya, 5 kali. Soalnya sudah dihitung semua. Jadi 10 dikali 5 5 dikali 5 25. 4 dikali 5 sama dengan 20. 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, yang B tidak usah dibagi karena tidak ada petunjuk untuk tidak usah dikali karena tidak ada petunjuk untuk membuatnya. Nah, kemudian langsung saja ini kan sudah jadi, tinggal dikurangi sama yang B. Jadi tinggal kita hitung 50 dikurangi 20 sama dengan 30. 25 dikurangi 18 sama dengan 7. 20 dikurangi 32 sama dengan 3. Selanjutnya 15 dikurangi 2 sama dengan 13. Jadi hasil akhirnya itu selanjutnya yaitu perkalian matriks. Dikali dengan kolom. Jadi min 1 dikali 2 hasilnya 2 taruh sini. Terus 6 dikali 7 hasilnya 42 ditambah. Lalu setelah itu kalikan pada baris selanjutnya 5 dikali min 2 jadi min 10 ditambah 2 dikali 7 14. Setelah itu ditambah menjadi 2 tambah 42 jadi 44. Min 10 ditambah 14 jadi 4. Jadi dapat disimpulkan perkalian ordo 2 kali 2 dan ordo 2 kali 1 hasilnya pasti ordo 2 kali 1. Jadi perkalian ordo 2 kali 2 dan ordo 2 kali 2 pasti hasilnya ordo 2 kali 2. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang determinan. Yang pertama-tama adalah determinan matriks ordo 2 kali 2. Determinan matriks ordo 2 kali 2 rumusnya adalah AD min BC. AD dikalikan lalu baru dikurangi dengan BC.
langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada matriks 5, 7, 3, dan 1. 5 dikali 1 dimasukkan, lalu 7 dikali 3, 21, lalu dikurangi 5 min 21, hasilnya minus 16. Ya, ada determinan matriks ordo 3 kali 3. Nah, pada determinan matriks ordo 3 kali 3 ini berbeda dengan yang berordo 2 kali 2. Yang berordo 3 kali 3 ini menambahkan 2 kolom, yaitu A, B, D, dan G pada setelah matriksnya. Nah, di sini perhitungan determinannya adalah mengkalikan A ini, yaitu diagonal yang miring yang searah dengan sumbernya yaitu A, lalu B, F, D, datanya ada C, D. Nah, yang dari arah kanan ini bernilai positif, sedangkan yang ada juga dari yang arah kiri yaitu BDI, AFB, dan CG itu bernilai negatif. Jadi ANI ditambah BFB ditambah CD dikurangi BDI dikurangi AFB dikurangi CG. Nah, kita langsung lanjut ke contoh soal. Di sini ada matriks 1, 2, 3, 4, 2, dan 1, 5, 4. Lalu ditambahkan 2 kolom, yaitu 1, 2, 4, 3, dan 1, 5. Lalu dilanjutkan kita perkalikan yang searah dengan sumbernya 1, 3, 4, 2, 2, 1. Lalu ada 3, 4, 5, dan yang dari arah kiri ada 2, 4, 4, lalu 1, 2, 5, dan 3, 3, 1. Lalu kita kalikan saja ya, 1 dikali 3 dikali 4 adalah 12, 2 dikali 2 dikali 1 adalah 4, 3 dikali 4 dikali 5 adalah 60, lalu 2 dikali 4 dikali 4 adalah 32, 1 dikali 2 dikali 5 10, dan 3 dikali 3 adalah 1. 12 ditambah 4 ditambah 60 adalah 74, lalu 32 ditambah 10 ditambah 9 51, lalu kita kurangkan, hasilnya adalah 25. Selanjutnya ada inverse matrix. Nah, inverse matrix ini dilambangkan dengan A pangkat dan 1 sama dengan 1 per A mutlak adalah determinan. Lalu tadi kan matriks kan urutannya A, B, C, D, tapi ini dibalik, A dipindah ke D, A dipindah ke D, lalu D dipindah ke A. Lalu yang kedua ini ada B dipindah ke C, lalu C dipindah ke B, tetapi diberi negatif. Nah, contohnya ada ini. Kita mencari determinannya dulu ya, 2 dikali 5 dan 1 dikali 3, 1 per 10 dan 3, yaitu 1 per 7. Lalu kita baru pindahkan seperti ini, 2 jadi di bawah, 5 jadi di atas, lalu 3 dan 1 dipindah dan diberi negatif. Jadi inverse dari matriks ini yang perlu dikali 2 adalah ini. Guys, selanjutnya ini adalah inverse dari matriks ordo 3 kali 3. Maksudnya itu ada 1 per determinan dikali adjoint A. Adjoint A itu bagaimana? Adjoint dari matriksnya sendiri. Ya, bisa seperti ini. Ya, mencarinya itu dengan cara kita mencari kofaktor dari matriks tertentu. Kemudian yang atas ditutup dulu, kofaktornya ada yang pertama EF ini, lalu ini digeser jadi DF ini, lalu ada DE juga, dan seterusnya. Nanti penutupnya ini, nanti penutupnya makin ke bawah, makin ke bawah. Nah, untuk tandanya sendiri ini ada plus, ini minus, ini plus, ini minus, ini plus, ini minus, ini plus, ini plus, ini minus, ini plus. Nah, dan caranya tuh sama. Setelah kita sudah membuat adjointnya, misalkan ya adjointnya itu 2, 7, 3, 1, lalu kita cari determinannya. Determinannya dari ini berapa? Yaitu 2
22 min 21 yaitu min 19. Lalu setelah semua determinannya ini sudah ketemu, nanti kan terbentuk matriks seperti ini lagi, matriks order kali 3. Lalu setelah terbentuk itu ditranspose-kan. Nah, jadi inverse-nya itu nanti transpose dari adjoint ini sendiri. Untuk matriks yang berorder 3 kali 3 seperti yang tadi kan determinannya 25. Jadi inverse-nya adalah 1/25.